Aduh, mana ya? Aduh. Mas Brun. Ya. Mas Brun, tahu nggak? Ini apaan ya? Ngecek malam mingguan nih, enggak. Ih, pede banget sih. Ini nyari obat di mana ya? Obat Aku mau apaan sih? beli obat buat sakit mah. Sakit mah? Heeh. Harusnya jangan sakit mah, Uti ngomongnya. Terus apa dong? Sakit, Pak. Pak, aku sakit, Pak. Yang sakit bukan saya, abang saya. Dia Abang nitip sakit? obat sama saya. Iya. Oh gitu. Di mana, tahu nggak belinya di mana? Di warung sih, kalau mau dianterin. Ya udah, di mana warungnya? Ah, di depan. Depan, benar. Iya. Ntar anterin ya? Oke. Yaudah kalau kayak gitu. Tenang saya. Oke. Tenang. Naik ke motor ya. Naik motor. Berdua Katanya deh. cuma di depan, ngapain naik motor? Jalan kaki kan bisa. Ya nggak apa-apa, gendengan tangan. Iya. Aduh, tapi bener ada ya? Ada. Ya sudah kalau gitu. Nih, diberes-beresin dulu ya. Aduh, pagi-pagi ini pasti Mas Bruno lagi ngegombalin Uti nih. Mas, kalau Mas ngegombalin Uti mulu, kapan saya gilirannya? Oh, enggak gitu ya? Oh, salah. Kenapa jadi begini semua laki-laki di sini? Aduh. Aduh, ya ampun Uti, ini siapa yang masukin ke belakang nggak dibalikin lagi? Hah? Iya. Ah, kan. Mas Bruno, lemparan. Budok. Enggak, ini kenapa sih pagi-pagi udah ribut-ribut lagi? Ini saya lagi nyari apotik untuk beli obat kakak saya sakit Apoteknya hilang di mah. mana? Iya, Emang udah dicari. coba cari di kolong meja ada nggak kali? Enggak, emang sakit apa emang? Sakit mah. Tuh. Hati-hati loh. Sakit mah itu kadang-kadang mirip sama serangan jantung. Serangan jantung. Iya. Padahal serangan jantung sama serangan balik bedanya apa tuh? Iya beda. Itu yang kata orang bilang apa angin duduk itu angin duduk. Oh, angin duduk. Iya, suka mirip-mirip. Oh, biar aja dong angin duduk. Biar ya. jelas, ntar diikutin ya. Karena Nah. hari ini kita mau ngomongin tuh yang ke arah sana tuh ceritanya. Oh gitu. Jadi yang sakit mah, sakit lambung, hati-hati dulu gitu loh, periksa bener lebih banget. jauh ya. Oke deh, pokoknya rapiin dulu, terus nggak ada lagi ya yang namanya tanaman dipikirin di belakang Iya, Bu gitu. Dokter, maafin. Mas Brun Iya, sih. kita buka dulu deh. Oke. Yaudah gitu ya. Iya, Oke. siap Mas Dok. Bagi dong Kak. Nih. Iya. Kita buka dulu nih pemirsa ya. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi di Halo Dokter. Iya, seperti biasa nih kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Asik. Dan hari ini tadi nih kita kan kemarin udah ngomongin soal komorbid. Sekarang kita mau ngomongin tetangga. Oh bukan, nggak boleh gibah. Nggak boleh. Tapi hari ini kita mau ngomongin soal tadi tuh, mengenal bahaya jantung dan GERD. Kak Lula. Jadi ada tuh ya permasalahan di lambung yang namanya GERD. Yes. Asam lambung yang naik. Udah sering dengar kan ya pemirsa ya. Nah, itu dia. Kita akan bahas nih, kita bedain antara jantung, penyakit jantung sama yang namanya GERD tadi. Ya. Jangan sampai ketukar. Kalau yang GERD disangkain jantung sih nggak apa-apa dong masih kelebihan. mending. Tapi kalau ternyata penyakit jantung disangkain alah cuman lambung Itu gitu. sering juga gini, masalahnya itu jantung yang kena, tapi dianggapnya angin duduk tadi tuh Kak. Jadi akhirnya cuma apa? Dikerok-kerok ya kan, Iya. udah kayak alpukat, dikerok-kerok. Ceritanya apa sih si angin duduk itu? Nanti kita tanya lebih Yes. jauh ya. Yang pasti mah ya, kalau di Halo Dokter yang paling asik bisa halo-halo langsung sama dokternya. Betul banget, dokternya nih yang pertama ada Dr. Zul Effendi, SPJP, konsultan FIHA. Aduh. Konsultan kardiologi intervensi. Pas Ada lagi banget, Kak, ada pas lagi satu banget. lagi. Dr. Putri Dwi Bralianti, spesialis penyakit dalam. Ini seru banget ya, yang satu penyakit dalam, yang satu dokter jantung. Jantung. Jangan sampai dia berantem aja pokoknya ya. Iya, enggak dong. Ini saling bahu membahu, nanti nyeritain kepada kita antara GERD sama penyakit jantung. Yuk, tanya Ya, langsung yuk. Bener banget. Udah nomor telepon, ada dong nomor teleponnya. Ada banget yang di Jakarta di 574-3476, buat yang di luar Jakarta pakai 021-574-3478 atau lewat Instagram Nah. di @halodoktertvri. Dicatat nomornya, Ya. kalau yang Instagram mulai ngetik dari sekarang. Apa sih dari lubuk hati yang paling dalam, Ini. tanyain langsung begitu ya. Bener banget. Kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. asik.
Oke, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Jangan lupa ya, bisa langsung telepon ke sini ya 5743476. Buat luar Jakartanya tambahin 021 5743478. Plus ada Instagram juga dong. Yes, di @halodoktertvri. Dan kita nih akan ngebahas soal bahaya jantung dan GERD. Artinya ada dua nih Kak, yang akan dibahas dari soal jantungnya sama soal lambungnya. Kenapa penyakit dikumpulin dalamnya. pemirsa? Karena berdua ini suka kadang-kadang kita nggak ngerti mana yang larinya. Iya. Walaupun biasanya kita bilang udah deh, anggap aja dulu jantung sebelum Iya. dianggap yang lebih ringan yang namanya GERD. Jadi, GERD sendiri nggak ringan-ringan amat Iya sih. enggak juga, karena GERD juga bisa segala macam komplikasinya Kak. Bisa Betul. kemana-mana, batuk-batuk ya kan. Akhirnya aduh ngaco deh pokoknya kalau udah kena. Nah, Iya. ini nih kayaknya udah datang nih tamunya nih. Nah, ini Coba. Bruno udah masuk. Silakan. Langsung barengan. Bisa langsung Selamat begini? pagi Dokter Pagi, Zul, Dok. silakan. Dokter Putri silahkan. Nah Dokter Zul ini yang dokter jantungnya silakan dok. Ya, silakan Dokter Putri yang penyakit dalamnya. Iya. Ini naik apa kok bisa bertiga? Motor dong saya jemput. Cengtri dong, cengtri. Cengtri apa tuh? Bonceng bertiga. Cengtri. Nggak mungkin banget badan mungkin. motor. Nah, Bener, Bu satu Dokter. motor kayaknya penuh dia pasti. Iya, makanya nggak standing tuh motornya. Pakai motor saya jemputnya. Oh, hebat Nggak lihat ya. helmnya ke bawah nih helmnya nih. Yeay, Helmnya dipakai. Jadi Bu Dokter. Oke, makasih ya. Thank you ya Mas Bruno ya. Oke, kalau begitu kita langsung tanya Yes. ya pemirsa ya. Sama siap-siap buat pertanyaannya lewat Instagram kita ya. Dokter Zul, ini pertanyaan paling banyak. Bisa dibedain nggak sih sebetulnya antara penyakit GERD sama penyakit jantung? Apa semua yang rasanya nggak enak di ulu hati, kita nganggapnya jantung dulu deh gitu. Secara umum ya, Dok, dokter sehat kan dok? alhamdulillah sehat. Saya tuh agak-agak stres gara-gara tadi bawa-bawa sama Bruno masalahnya ya. Suka bikin Alhamdulillah sehat. masalah biasanya. Alhamdulillah sehat. Jadi memang antara sakit jantung terutama angin duduk ya, Iya. penyakit yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner memang sering tertukar dengan GERD ya, karena keluhannya mirip-mirip terutama apabila disertai dengan keluhan nyeri hulu hati Oke. atau nyeri dada bagian bawah. Karena kan nyeri dada, kalau nyeri yang klasik itu kan dia ada di tengah sebelah kiri, menjalar ke tangan kiri, bagian kiri lah. Tapi ada kondisi tertentu, misal kalau ada penyempitan pembuluh darah kanan, ada penyempitan bagian bawah, itu keluhan mirip sekali dengan Diulang ya dok, kita ulang ya dok ya. Karena dokter ngomongnya cepet banget tuh dok Oh, ya, iya. supaya pemirsa di rumah ngerti. Jadi gini pemirsa, yang biasanya yang klasik keluhan penyakit jantung itu adalah nyeri dada. nyeri dada di sebelah bagian, kiri, bagian tengah agak ke kiri, tengah ke kiri, terus dan menjalar ke menjalar ke sebelah tangan kiri. kanan, tangan kiri. Terutama yang ke kiri Nah boleh. dia menjalar ke tangan kiri. Nah itu klasik, tapi Itu yang klasik. sayangnya nggak selamanya dapatnya klasik. Iya, gitu nggak ya. selamanya klasik. Nah kalau misalkan ternyata nggak yang klasik yang keluar, bisa juga di serangan jantung larinya sakit di ulu hati. Nyeri ulu hati. Nah, nyeri ulu hati, kadang panas di ulu hati, kadang-kadang kalau orang GERD apa kan sakit kan ada yang asam lambung naik, Asam lambung keluhannya naik sama ya? panas nih di dada, keluhannya sama. Nyeri ulu hati, dadanya panas itu sama. Jadi Oke. tapi kata kuncinya adalah kalau pada pasien sakit jantung ya, itu dia meningkat nyerinya atau keluhannya dengan aktivitas Oh, atau kalau meningkat capek-capek. dengan stres gitu. Oh, I Nah, see. dia akan berkurang kalau kita bawa Loh, istirahat, tapi dibawa bukannya rileks. kalau si GERD kalau stres juga meningkat. Iya betul juga. Jadi kita mesti hati-hati nih. Mungkin gini dok, biar lebih jelas ada materi mungkin dok yang pengen disampaikan dok. Ya boleh. Ada ya materinya. Ada. Boleh dok silakan kita Dok. mulai ya. Terima Iya, kasih. iya, Ini iya. dia, angin duduk, waduh. Wah, Sitting angin- win ya dok ya? Sitting Angin duduk, bahasa Inggris no. sitting win. Bukan angin bahorok ya. Ya, Kenapa jadi dia duduk sih? Pas duduk maksudnya dok kejadiannya. kenapa ya? katanya seperti didudukin orang Oh. atau seperti kalau dalam textbooknya itu seperti didudukin gajah. Tapi saya belum. Ditindih gitu ya. Ya, tapi belum pernah sih benar rasanya ya, didudukin gajah. Jangan nyoba dok, Iya, jangan iya. nyoba Jadi, dok. Angin duduk ya kalau bahasa kedokteran itu adalah angina pectoris ya. Angina pectoris itu adalah suatu nyeri dada atau sensasi tidak nyaman ya. Jadi, yang klasik nyeri dada atau sensasi tidak nyaman, bisa panas, bisa nyeri ulu hati di daerah dada dan sekitarnya akibat penyakit pembuluh darah koroner. Jadi angin duduk itu terjadi bila ya, jantung tidak mendapat suplai yang cukup oksigen atau nutrisi. oke. Ya, jadi suplai oksigen yang kurang ini bisa beberapa hal. Pertama memang kadar oksigennya yang kurang. Oke, Ada satu ya, mungkin kita pernah dengar saturasinya rendah nih, saturasi Iya, oksigen, iya. tapi itu jarang. 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 Oke. Yang kedua bisa juga karena volume darah
ya yang kurang. Turun. Karena kan oksigen ini dibawa oleh darah. Darah. Jadi volume darahnya berkurang, oksigen yang dibawa berkurang, timbul keluhan. Tapi Jadi itu juga jarang. aliran darah ke jantungnya nih kurang gitu Kurang. ya. Tapi itu juga jarang biasanya pada orang anemia ya, tapi itu juga jarang. Kan bahkan dengan HB rendah sampai 8 pun masih bisa nggak masalah. masih oke. Kompensasi Tentunya bisa. kan. Yang paling sering adalah saluran ya. Saluran yang untuk membawa darah ke jantung itu yang menyempit. Pembuluhnya ya berarti dok Ya, ya? pembuluh darahnya menyempit atau tersumbat sehingga darahnya berkurang sana. Itu yang paling sering. Darahnya nggak masalah, semua nggak masalah, ke arah situ juga jalannya benar, tapi jalanannya nyempit. Jalannya Macet mampet, deh, macet gitu, macet. macet Oh, jalanannya. oke. Itu yang paling sering adalah itu yang paling sering gitu. Dan pasti kemudian si jantung ini ngasih tanda ke kita gitu ya. Iya, jadi rasa nyeri itu adalah alarm kalau kepada kita bahwa ini ada sesuatu yang salah di dalam Kurang tubuh kita. oksigen nih, kurang oksigen. Kurang oksigen. Oke. Lanjut dok, lanjut dok. Oke. Ya. Nah, saya bicara dulu sedikit tentang jantung normal ya. Ya, kita jantung itu adalah organ kecil sebesar kepalan tangan kita ini. Posisinya di tengah, agak ke kiri sedikit. Makanya kalau sakit tadi ya dia Agak ke kiri jalannya ya. ke kiri. Fungsinya itu sebagai pompa yang memompakan darah ke seluruh tubuh. Iya. Karena yang mensuplai makanan ke seluruh tubuh dan 100% adalah massa otot, nggak ada tulangnya. Iya. Nggak ada tulangnya dan dia bergerak secara bekerja secara otonom. Jadi kita tidak bisa Nggak perintahkan. disuruh-suruh nggak bisa Ya, ya nggak dok bisa. ya? Kita pengen lebih cepat dia nggak bisa. Kita pengen lebih lambat dia nggak bisa. Saat kita istirahat dia bekerja sendiri di tempatnya. Dan dia berdenyut, ya, ini otot yang sangat kuat. Dia berdenyut sampai 100.000 kali dalam sehari. Normalnya kalau kita normal dalam kondisi istirahat kan denyutnya 60 sampai 80-an. 60 sampai 100 ya. Oh, oke. Rata-rata sekitar 80 ya. Itu ya, dalam satu hari itu 100.000. Coba bayangin kalau tangan kita ngepal gini aja, Pegel 15 banget, menit, dok, gitu, udah kram ini bertahun-tahun nggak pernah kram. Iya, ya untung nggak keram ya dok. Nah, dia mampu mengeluarkan darah sekitar 30.000 Liter. Dan dia dalam mulai sehari. berdenyut dari kita belum lahir kan dok? Nah, belum kita sejak dari dalam kandungan, dari Iya. janin ya, dari 40 hari sudah ada denyutnya. Iya. Gitu. Jadi, nah, Untung dia nggak ngambek ya. Iya, Kalau kalau udah dia selesai. ngobok aja ini sehari tadi aja kita ngobok. bicara tentang tadi pembuluh darah koroner yang ngasih makan jantung ya. Ini ada pembuluh darah ini ya. Nah, pembuluh darah ini yang seringnya menyempit ya. Ya, sehingga makanan ke jantungnya berkurang, otot jantung kurang makanan timbullah keluhan nyeri. Makanan seperti oksigen ya yang Oke. paling penting. Jadi kalau dokter orang bilang penyakit jantung koroner itu maksudnya mampet tadi dok ya berarti ya? Hah? Kalau orang bilang penyakit jantung koroner, itu mampet tadi pembuluhnya berarti? Ya, ya itu yang ya 90% itulah berhubungan dengan sana. Iya. Dok, ini Penyempitan. kan ada 4, ada 5 ya dok ya. Yang paling penting yang mana dok? Sebenarnya pembuluh darahnya itu ada 3 sebenarnya. 3. Oke. Ini cuma hanya untuk Cabangnya mengingatkan ya, Dok, cabang-cabangnya. ya? Jadi Oke. pembuluh darah koroner itu di kanan ada 1, Iya. di kiri ada 1 juga, teman bercabang 2. Jadi kiri depan sama kiri belakang. Baik. Jadi ada 3 sebenarnya intinya pembuluh darah koroner itu. Ya, saya ingin menggambarkan di sini bahwa Ini irigasi nih ini jalannya ilustrasi bagus ya. nih Ini kalau saluran irigasinya bagus, pembuluh darahnya bagus, padinya akan subur. Iya. Ya, padi akan subur, ya otot jantung akan subur. Coba Iya. kalau pembuluh darahnya mampet, aliran darahnya mampet, air kesawahan berkurang, padinya akan mati. Itu juga jantung, otot jantungnya akan rusak. Ya, Jadi kan dok, kalau tadi kan dibilang 3 yang terutama. Kalau ada yang menyumbat, ini berhubungan juga nggak sama gejalanya? berhubungan. Berhubungan. Dia memang ada secara umum sama ya. Kita bicara lagi yang klasik itu nyeri dada ke sebelah menjalar ke sebelah kiri, itu yang Iya. klasik. Cuman ada bagian-bagian tertentu. Kalau yang kena namanya ischemic inferior, yang kena pembuluh darah kanan ini keluhannya ya 99% mirip GERD. Tuh, mirip lambung ini ya? nih. Ya, yang kanan. Jadi kalau Bikin kita salah ngelihat, kaprah tuh. ya, jadi kalau kita nggak punya EKG segala macam, ya kita anggap dulu aja deh ada sakit Jantung jantung dulu sampai aja. sampai kita buktikan, kita bisa menyingkirkan, oh benar nih nggak ada. Lebih Jadi baik. bukannya kita kelebihan nih pemirsa, karena kan jantung itu bahaya banget. Jadi sebelum kita nganggap yang lebih ringan, kita anggap yang lebih berat dulu. Kalau kita Iya. nggak punya alat-alat Ini pemeriksaan. kita berprasangka buruk. Iya, namanya. suzon ya, Dok. Jadi lebih baik suzon nih kalau Suzon, ini. sekali-sekalinya nih suzon boleh Suuzon ya, di boleh sini? saya sekali Boleh, di sini. suuzon boleh. Wajib suuzon di sini. Iya, wajib suzon. Terus dok, jadi langsung diobati sebagai jantung dulu. Ya, diterapi lagi sebagai penyakit jantung dulu, penyakit angin duduk dulu, penyakit jantung koroner dulu. Sampai nanti kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut, terbukti bahwa ini bukan suatu penyakit jantung. Bukan penyakit jantung, terus sama dokter dipindahin ke dokter Putri gitu kan dok biasanya. itu Dok, dia. boleh duduk dulu sebentar ya dok Oke. ya, Ya. karena kita mesti jeda sebentar nih pemirsa ya. Yes. Sampai sini aja pertanyaan udah banyak pemirsa yang masuk. Nggak apa-apa, nanti di segmen 3 pelan-pelan setelah dokter Putri nerangin semua, Ya. baru kita bahas satu persatu ya. Iya, dan boleh banget ntar
di segmen 3 untuk nelpon ya Kak ya. Kalau ada yang pengen tanyain yang di Jakarta di 574-3476, yang luar Jakarta di 021-574-3478 atau via Instagram diketik aja tuh pertanyaannya ke @halodoktertvri. Jeda sebentar, Yes. kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Di Halo Dokter pagi ini kita masih membahas mengenai bagaimana membedakan antara penyakit jantung sama penyakit yang namanya GERD, Yes. asam lambung yang naik. Yang ternyata betul sih memang ya, ternyata gejalanya hampir sama. 11-12. Kalau misalkan gitu ya, yang kena adalah pembuluh darah jantung yang sebelah kanan. Nah, kita masih membahas lebih jauh nih sama Dokter Zul, sama Dokter Putri sebentar lagi ya. Yes. Jangan lupa, sehat itu Asik. Jadi gimana Dok nanti kelanjutannya Dok? Soal mirip-mirip nih antara sakit jantung dengan sakit lambung gitu. Ngebedainnya gimana Dok? Ya, tadi saya sampaikan sebelumnya, sakit jantung itu lebih berhubungan dengan aktivitas. Oke. Peningkatan aktivitas dan peningkatan stres. baik. Nah, jadi dia berkurang keluhannya dengan kita bawa istirahat atau dibawa rileks. Itu kata kuncinya sebenarnya. Baik. Oh, berkurang kalau istirahat ya Dok ya? Dok, tadi masih ada slide yang mau dikeluarkan nggak? Dok? Masih ada. Masih ada? Oke, silakan Dok. Silakan, Sebelum kita ganti sama Dokter Putri. Dokter Putri juga punya slide kan ya Dok ya? Ya, sekarang siapa saja yang bersiko ya terkena penyakit jantung koroner. Yang pertama yang hipertensi ya. Aduh, kemarin hipertensi, hipertensi tekanan terus darah ya. harus kita jaga. Sistoliknya itu yang atasnya itu harus di bawah 140, diastoliknya yang bawahnya di bawah 90. Kemudian obesitas ya, kita harus jaga indeks massa tubuh. Yang paling penting satu lagi ada namanya obesitas sentral. Oh, buncit itu Dok ya? Buncit. Oh, Jadi buncit. rumus sederhananya adalah lingkar perutnya kurang dari separuh tinggi badan. Oh, ada lagi tuh. Oh, saya biasanya itu yang 80 sama 90 kan ya. Nanti boleh diukur di rumah ya. Iya, iya. Dia tuh langsung begini-begini Iya, ya Dok. langsung Dia langsung ngebayangin. ngitung. Berat tinggi berapa, dia oke nggak sih itu gitu. dia. Tapi bukan tarik tahan napas yang itu. Iya, nggak boleh ya, Nggak Dok, boleh. ya. Ya. Curang ya. Nah, satu lagi diabetes, sakit gula. Ini yang paling kuat menimbulkan penyakit jantung koroner. Oh, ini juara-juaranya nih Dok nih ya. Juara di antara semua ini juaranya adalah diabetes. Oh, Jadi kalau yang punya sakit gula harus benar-benar dikontrol. Nggak boleh Jadi tinggi. nih yang punya sakit gula nih pemirsa, jangan kemudian minum obatnya kalau gulanya tinggi aja nggak Ah, bisa. atau Karena kalau nggak berasa-berasa. Kalau Kadang-kadang berasa juga, keluhan ih, jangan. berasa Jadi nih, berasa tetap nih. diminum ya. Karena kalau nggak diminum nanti gulanya naik lagi. Iya, iya. Terus Kemudian ngerokok, udah pasti ya, itu kan merusak pembuluh darah. Satu lagi ya hiperkolesterol ya, terutama LDL, kolesterol jahat. Iya. Nah, yang 5 ini bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Ada satu yang nggak bisa kita kontrol, yaitu genetik. Kalau mau keturunan itu ya mah udah udah nasib lah udah ya, nasib dari gitu. sananya gitu, itu nggak bisa kita kontrol. Baik. Kita taunya misalnya gini, misalnya ayahnya, kakeknya penyakit jantung, serangan jantung, berarti kita udah mesti hati-hati lah ya gitu. Nah, tapi kalau genetik nih kan kita harus periksa ya. Iya. Tapi ada satu patokan yang kita pakai adalah kalau seandainya di keluarga kita yang sedarah, ya, adik, kakak, orang tua, ada yang penyakit jantung koroner kurang dari 40 tahun. Oh, dini berarti munculnya ya. kurang dari 40 ya, tahun. kalau yang kemungkinan genetik. Tapi kalau lebih dari 40 tahun ya mungkin karena ada faktor yang lain ya. Atau tadi mungkin baik. orangnya obes, punya diabetes, ngerokok lagi gitu ya Ya, misalnya. jadi Waduh. itu bukan genetik, tapi kalau dia kurang dari 40 tahun, biasanya Langsung lega ya pemirsa. Oh, enggak Nggak dong ada, kalau di gitu. keluarga saya nggak ada. satu gitu. atau mungkin di keluarga ada yang meninggal mendadak usia muda yang tidak diketahui penyebabnya. Oh, nah Ada kemungkinan itu adalah sudden cardiac death, Iya, adalah iya. satu penyakit jantung kadang-kadang koroner. juga nggak diperiksa lebih jauh ya dok, ya jadi nggak betul, diotopsi. betul. Baik dok, Patokannya adalah usia muda di bawah 40 tahun. baik, Jadi, Oke. baik dok. Lanjut lagi Dok. nah ini keluhannya, berarti tadi yang saya bilang nyeri dada, dadanya panas, kadang rasa tercekik, sesak napas maupun keringat dingin. Dan ini kalau keluhannya berat bisa disertai dengan mual-mual ya. Nah, mual-mual kan bukan lambung dianggap juga GERD ya. Kalau sering berat bisa keluhan tambahan mual-mual, pusing, sakit Iya, kepala. iya. Itu kan keluhannya mirip dengan mah lambung ya dengan. Iya, nah. baik. Terus lokasinya kita lihat di sini. Ini yang klasik ya. Yang klasik ini ya. Di tengah atau ke kiri. Nah, ini coba lihat di sini. Ini adalah areanya sama dengan GERD ya. Lihat ya di sini nih. Dari ulu hati sampai ke ini satu garis lurus ke atas. Makanya pada kondisi tertentu memang ada overlapping, Kemiripan kemiripan gitu ya. lokasi Iya, baik. dengan Dok, GERD. itu bisa kena ke tangan kanan juga berarti ya? Jarang. Oh, Yang klasik itu adalah ke kiri, ke kanan juga bisa, tapi jarang. Oh, baik. Ya sekitar 5% lah. Tapi yang 80 sampai 90% itu kalau ada penjalaran ke kiri. Baik. Penjalaran itu tidak harus ya, tapi yang khas ada rasa sensasi tidak nyaman di dada. Oke. Baik dok, dokter boleh sekarang gantian duduk ya dok ya. Saya
nanyain mengenai yang hoax ya dok ya, satu ya dok ya. Ini kalau misalkan kan saya udah rasa nggak enak misalkan, jangan saya deh. Jangan dikasih. Aku lagi. Adalah siapa Ada gitu deh, ya dok ya. sepupu gitu Iya, misalnya. misalkan lagi di jalan nih dok ya, mulai kerasa nggak enak. Yang beredar tuh gini dok, kalau ngerasa itu serangan jantung disuruh batuk, batuk supaya terus sambil jalan ke arah rumah sakit. Itu betul nggak dok? Dari literatur yang dibaca sampai saat ini belum ada ya yang menjelaskan bahwa ketika serangan harus batuk-batuk. Memang kita sering dengar ya, sering lihat itu ada broadcast WA segala macam. WhatsApp grup keluarga Itu memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. terbukti. Oh, jadi itu hoax ya. Hoax, Yang harus dikerjakan adalah cepat-cepat langsung cari pertolongan. Nah, jadi intinya yang pertama jangan panik dulu. Nah, karena kepanikan itu adalah separuh dari penyakit. Oh gitu ya. Ingat tadi kan dia akan tambah berat rasa sakitnya juga kalau kita stres. Berarti jangan stres dulu. Gimana nggak stres ya dok? Ya, serangan jantung. Gimana sakit ya pula dok ya? kan gitu. Permisi dokter Lula. Ya, kenapa? Aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Jadi gini kan tiap pagi aku sering minum kopi nih. Takut katanya kan kalau minum kopi setiap hari tuh takutnya asam lambung naik tuh. Ngaruh nggak sih dok? Nanti kita pegang dulu ya. Itu kayaknya udah fungsi pindah ke dokter Putri tuh, punyanya dokter Putri ya. Gitu. Sebentar ya, ntar dengerin jawabannya setelah ini ya, boleh? Oke, berarti Oke, aku sip. lanjut kerja dulu aja gitu ya. Boleh. Terima kasih. Makasih ya Muti ya. Ada yang udah nggak tahan, pengen ngomongin Udah GERD nih kebelet dong kayaknya. ngomongin GERD ya. Oke dok, dokter Zul kita pindah ke dokter Putri sebentar ya Ayo, dok ya. silakan. Dok, ini cerita kopi sama GERD gimana dok? Ya jadi memang ada beberapa makanan dia sebagai pencetus dari GERD itu sendiri gitu. Jadi kayak seperti kopi, terus makanan berlemak gitu, yang memang dia ketika masuk bisa menambah rasa asam, itu juga dia bisa memicu untuk Saya GERD sih gitu. mie aja nggak bisa dok. Kalau mie juga saya tuh langsung nembak gitu. Itu langsung. kenikmatan duniawi loh Kak. Ya Nggak makanya bisa nggak bisa Aduh, katanya. sayang Dok, banget. sebetulnya GERD itu apa sih? Supaya tiba-tiba kenapa itu penyakit yang dulunya nggak pernah kita dengar? Sekarang cuma paling sakit mah kita taunya ya. Sekarang tiba-tiba di mana-mana orang GERD gitu ngomongnya. Oke, jadi GERD itu sebenarnya suatu singkatan. Dia itu gastroesophageal reflux disease. Jadi kalau gastro itu adalah gaster atau lambung. Kalau esophageal itu esofagus atau kerongkongan. Ya, jadi refluxnya itu adalah aliran balik. ya. Jadi kalau makanan yang sudah ada di lambung atau isi dari lambung itu kita ada yang namanya klep antara kerongkongan dengan lambung, itu harusnya dia tertutup. Si klep ini mestinya tertutup dengan rapi tertutup gitu ya? dengan rapi, kecuali kalau kita habis makan, Iya. dia akan terbuka Buat untuk masuk masuk ke ke lambung. Nah, sudah itu dia akan nutup lagi. Baik. Gitu. Jadi ada beberapa faktor resiko yang dia bisa mengubah klepnya itu menjadi tidak terlalu ketat Rapet dalam gitu ya, nggak rapet nutupnya tidak ya? rapat nutupnya. Nah, itu salah satunya tadi dari makanan itu dan minuman gitu. Nah, kalau seandainya GERD itu ketika dia tidak rapat, dia terbuka, jadi isi dari lambung dia naik ke Balik lagi. kerongkongan gitu. Masalahnya kerongkongan itu kan panjang sampai ke rongga mulut juga bagian dari sistem pencernaan kan. Bisa sampai muntah jadinya. Nah, bisa sampai muntah gitu, terus rasa panas di dada karena kan pH lambung itu lumayan rendah ya, asam. Dia asam di lambung. Jadi kalau dia naik ke atas, jadi rasanya juga rasa seperti terbakar gitu. Jadi kita Jadi gini ya pemirsa, saya ceritanya adalah mestinya itu kan satu arah gitu ya. Dari kerongkongan dia ke lambung. Nah, ini tiba-tiba nih ada yang lawan arah nih ceritanya Betul nih. banget. Padahal udah masuk lambung itu makanan kita jadi lebih asam. Iya. Mau makanan apapun juga ceritanya akan jadi asam. Naik ke atas dia akan ngerusak semua ya. Dok, banyak pertanyaan yang udah kita jawabin satu tuh nggak apa-apa ya dok Iya, ya. oke. Sekalian pemirsa, nomor telepon masih dibuka loh buat Anda. Tapi IG nih lagi banyak banget dok. Boleh kita baca IG sebentar kita ya coba dok ya? ngecek Boleh. Instagram. Silakan, Boleh dicoba silakan. ditampilkan pertanyaannya di Instagram. Ada dari @Feni_Sasmita ya. Dok, mau tanya, tetangga saya meninggal pas lagi ngumpul dan lagi duduk. Nah, ini dia nih mungkin di sini nih. Apakah itu termasuk kena angin duduk? Mungkin Oh, baiklah, boleh. baiklah. Dokter Jeff kali, Dokter Zul maksudnya. Oke, ini informasi mungkin kurang lengkap ya. Hanya sebutkan posisi lagi ngumpul-ngumpul, lagi duduk ya, tiba-tiba meninggal. Iya. Nah, ini mungkin termasuk yang kategori yang saya bilang sudden cardiac death. Oke. Meninggal mendadak ya, meninggal mendadak. Tapi ini harus dipertegas dulu, ini ada orang punya faktor risiko apa enggak. Oh, iya. Pertama dia umur, kita lihat dulu umurnya ya. Apakah umurnya di atas 40 tahun atau di bawah 40 tahun. Tapi kalau ngelihat dari singkat seperti ini masuk ke dalam kategori sudden cardiac death. Sudden cardiac death itu kematian mendadak akibat gangguan listrik jantung. Oh, Oke. baik. Nah, Lain Koslet dong berarti dok ya? Berarti beda cerita sama
Bisa berhubungan. Bisa berhubungan. Nah, sudden cardiac death ini adalah akibat gangguan listrik jantung. Salah satu yang terseringnya adalah penyebabnya adalah gangguan listrik jantung itu adalah penyakit jantung koroner. Jadi dia penyakit jantung koroner itu kan dia penyempitan pembuluh darah jantung. Iya. Ketika pembuluh darah menyempit, suplai makanan, oksigen ke otot jantungnya berkurang. Iya. Nah itu gangguan bisa bermacam-macam akibat bukan hanya sekedar nyeri dada. Nah, bisa namanya akut lung ödem namanya. Tiba-tiba parunya jantung tidak kuat memompa darah, akhirnya darahnya mampet ke belakang, timbul tumpukan cairan di paru-paru namanya akut lung ödem. Nah, itu pasiennya sesak berat. Nah, kalau yang ini yang bisa juga ketika dia ada otot jantung yang mati, jalur listrik di otot jantungnya terganggu. Jadi dia nggak bisa memompa lagi. Bukan memompa, ini jalur listriknya pertama jalur listriknya terganggu akibat jantungnya tuh seperti kalau kita denyut jantung normalnya itu 60 sampai 100 kali per menit, dia bisa sampai 150 200 kali per menit. Jadi jantung itu kalau kita jantung memompa begini, jadi dia nggak memompa, jadi gini-gini aja. Dia hanya bergetar kayak kram. Jadi tidak ada darah yang dipompakan, darah yang dipompakan, darah tidak cukup ke otak. Penurunan kesadaran meninggal. Oh, oke. Oke, ada lagi nih dok, kayaknya satu lagi dok. Yang mungkin tadi bisa tambahkan lagi tolong untuk dari Instagramnya. Iya. Tadi ada yang bertanya dari @ri_fatma. Pagi terkait tema pagi ini mengenai GERD dan jantung. Saya mau bertanya, beberapa minggu lalu ibu saya didiagnosis mengalami pembengkakan jantung disertai dengan kaki yang bengkak, sulit berjalan, lututnya juga sakit. Pertanyaannya, 1, apakah untuk pembengkakan jantung bisa normal kembali dan bagaimana cara jadi bisa kempes lagi nggak sih kempes yang bengkak lagi, gitu kecil ya, lagi dok, ya kayak saya gitu kali ya. Yang kedua, dengan kondisi ibu saya punya komorbid hipertensi, mungkin tidak sakit jantungnya semakin parah. Oke, yang pertama saya beranggapan bahwa ini ibu saya berarti yang nanya udah dewasa, ibunya pasti udah tua lagi. Udah lebih tua. Jadi saya menganggap mungkin umur ibunya di atas 50 ya. Baik dok. Di sini disebutkan datanya adalah pembengkakan jantung dan kakinya bengkak. Nah ini ya saya menduga ini diagnosisnya adalah gagal jantung, pembengkakan jantung. Pembengkakan jantung itu bisa macam-macam penyebabnya, ya salah satunya juga dari penyakit jantung koroner. Nah jantung yang bengkak pada usia seperti ini itu nggak bisa kempes lagi. Jadi misalnya lebar jantung itu kalau kita lakukan ekokardiografi, USG jantung itu 54 mili diameternya. Normalnya. Mungkin dia ada lebih, mungkin 60 mili, 7 mili, 70 mili, ya. Nah, dia tidak akan berkurang. Nah, biasanya begini pompa jantung sudah turun. Yang normalnya ejection fraction itu 54%, mungkin dia 40. Tapi yang paling penting di sini adalah bukan dia kempes atau tidaknya. Fungsinya. Keluhannya dia sesak apa tidak, kaki bengkaknya berkurang apa tidak, maksud bengkak di kakinya berkurang atau tidak. Itu yang paling penting. Jadi sekarang yang harus dikejar nih ceritanya adalah bisa makin parah nggak? Bisa kalau nggak terkontrol dengan baik si hipertensinya. Dan si bengkaknya ini berhubungan sama hipertensinya dong dok? Bisa berhubungan dengan hipertensi, bisa berhubungan dengan jantung. Tapi yang paling penting adalah dari jantung bengkaknya ini. Bukan, maksudnya jantung bengkaknya itu karena hipertensinya tidak dok? Bisa, salah satunya. Jadi jantung bengkak itu salah satunya bisa karena hipertensi. Jadi kalau tensi yang nggak dikontrol, jantungnya bisa makin bengkak. Tapi kalau tensinya terkontrol, jantungnya nggak akan kempes. Tapi setidaknya jangan bertambah bengkak. Asal jangan bertambah buruk gitu ya permasalahannya. Jadi tapi paling penting adalah kualitasnya. Jadi ada orang yang jantungnya bengkak, tapi dia tidak sesak, kakinya tidak bengkak. Tapi ada orang yang bengkaknya cuma sedikit tapi sesak dan kakinya bengkak. Tapi yang paling penting adalah banyak faktor yang harus. Jadi yang paling penting adalah kualitasnya, bukan dan yang paling penting nggak bisa cuma telepon ke halo dokter, tapi lebih jauh itu pemeriksaan lebih jauh, datang ke dokter lebih jauh untuk diperiksa lebih jauh lagi supaya teratasi dengan baik. Iya, benar banget. Masih mengenai GERD, pertanyaan kita lebih jauhnya gini jadinya pemirsa ya. Waktu GERD itu diapakan? Waktu misalnya kita ke dokter Zul, oh bukan jantung, pindah dong ke dokter Putri. Harusnya diapakan sih? Kita mesti bagaimana? Karena dulu perasaan nggak masalah dengan makan apapun. Nanti dijawab pemirsa ya. Iya betul banget. Ntar kita akan masih terima telepon ya kak ya di 5743476 untuk yang Jakarta. Untuk luar Jakarta di 0215743478. Bisa juga lewat Instagram di @halodoktertvri. Iya, biar Dika istirahat dulu. Kita ngebahas lagi ya pemirsa ya. Tetap di Halo Dokter. Karena saat itu asik. Oke, masih di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan sekarang kita bakal ngobrol soal GERD-nya nih ya. Ya, kita akan pokoknya kita gimana caranya kita buka si GERD ini. Saya ngulang pertanyaan saya ya.
Jadi sebetulnya apa yang harus dikerjakan waktu kita tahu kita tuh udah GERD? Ya. Dokter, jangan-jangan pertanyaannya sama. Kita terima dulu yuk. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Saya Pak Sodika dari Surabaya. Wih, silakan Pak dari Surabaya, silakan pertanyaannya. Saya menanyakan, saya seminggu yang lalu dipasang ring Ya. di rumah sakit Oke, nggak apa-apa di rumah sakit. Surabaya. Iya. Yang perlu saya tanyakan, apa di ring itu udah pembuluh darah yang ke jantung itu dipasang ring atau gimana? Yang pertama. Oke. Yang kedua, tangan saya sebelah kanan ini bekas. Apa yang pengaruh dari obat itu tadi, memasang ring? Kanan doang Pak ya betul ya? Ya kanan, Oke. seperti kebentur. Oh. Tapi sekarang ini rasanya tuh sakit. Tangannya di mana? Nyeri Sini. gitu, Dok. Oke. Bengkaknya Pak, posisi- ditanyakan sama dokter langsung nih ya. Posisi- Jadi gimana Iya. dok pertanyaannya? Tangannya sebelah mana? Tangan Sebelah Mbak, kanan. ya posisinya itu di pergelangan tangan di Iya, sini. sebelah kanan waktu itu kan pasang ringnya kan sebelah kanan. Bukan Pak di kanan, tapi di pergelangan tangan apa di sikut Pak? Oh, di pergelangan tangan. Pergelangan. Bapaknya dipasang ring lewat tangan ya. Iya. Ya oke, baik Pak. Saya tanyakan tuh gimana diobatinya? Soalnya masih nyeri sampai sekarang. Udah berapa lama? Berapa lama Pak? Dipasang Dirinya ring? Pak? Seminggu yang Nyerinya nyeri kayak Bukan, sudah berapa lama Pak dipasang ringnya? seminggu yang lalu. Oh, baru banget ya. Baik Pak, kita tanyakan ya Pak ya. Terima Oke, kasih Pak. terima kasih, Silakan Pak. jawabannya saat lagi ya Pak ya. Iya. Gimana Gimana, dok? Ya, oke ya. Orang dipasang ring itu kan nanti kita ditusuk ya di tangannya ya pakai jarum ya. Pakai jarum ya. Memang pertama ada sensasi nyeri. Kemudian yang kedua ada banyak faktor yang bikin nyeri itu. Yang pertama mungkin pada saat kita nyabut mungkin ada darah yang menggumpal yang masih nempel di sana. Makanya kayak kepukul gitu, ada Jadi, lebam. yang paling penting adalah pertama Bapak perhatikan, pertama di sana itu dipegang, keras nggak di sana? Oke. Kalau dipegang di daerah tusukan itu ada yang keras, kemungkinan ada mungkin sedikit rembesan darah yang membeku di bawah permukaan kulit. Itu bahaya nggak dok? Nggak berbahaya. Selama jadi gini, kalau Bapak raba aja, tangan yang nggak ada kesemutan, selama tangan yang nggak ada kesemutan itu aman. Oke, baik. Jadi kalau dia ada kesemutan berarti mungkin aliran darahnya terganggu. Nah, ada berarti kesemutan Bapak di jari-jari. harus kembali langsung ke dokter ya. Dicek Ya, lagi. baik. Kemudian kalau dia tidak ada kesemutan, itu sebenarnya itu bekuan darah itu nanti akan diserap sendiri. Hilang Jadi sendiri nggak usah ya. takut. Hilang sendiri, nggak usah takut. Untuk Yang paling penting nyerinya? adalah tangannya digerakin, Pak. Karena kalau tangan kita tidak digerakkan, itu tangan kaku makin sakit. Jadi kan Bapak kan sakit nih Pak, tapi bukan berarti Bapak diem aja nih Pak, malah Iya. harus digerakkan supaya aliran darahnya lancar. Lancar. Terus kalau sakitnya gimana? Pakai apa dok? Ya boleh pakai anti biasa boleh. pakai Anti obat nyeri anti biasa nyeri. boleh, obat Tapi warung nggak kalau apa-apa ya dok? kalau bapaknya khawatir, saya sarankan untuk kembali lagi ke dokter yang memasang. Oke. Biar Itu yang bisa paling dicek utama. lagi. Ini dok, berapa lama sih biasanya pasien akan merasakan keluhan-keluhan seperti ini dok? Itu sangat variatif ya. Terutama biasanya karena alat tuh kan kita pasang. Setelah kita pasang ring, alat tuh akan dicabut. Nah itu pada saat nyabutnya. Oh. Saat nyabut yang mungkin saat menunggu nyabut mungkin pasiennya gerak-gerak segala macam, akhirnya ada darah yang ngerembes. Tapi rata-rata dok berapa lama rata-rata biasanya? Biasa nggak nyampe seminggu. Oh, Bahkan nyeri kalau kita bagus ya itu cuma 2 hari udah nggak ada nyeri. Baik, jadi kalau ternyata masih terus nyerinya, Bapak periksa lagi ya Yes. Pak ya untuk tahu lebih jauh. Betul. Oke, dok, kita lihat materi ya dok ya. Ya. Ini saya tuh udah gregetan, takutnya belum ini. Dok silakan dok. Silakan, ya, dok. ya. Ini dia nih ya dok ya. Yang tadi dokter udah menerangkan kalau yang Ya, ini ya dok ya. ini tadi saya udah menerangkan ya. Jadi intinya adalah isi lambung itu dia naik ke atas lagi ke kerongkongan. Nah ini masalahnya dia yang akan mengganggu kualitas hidup sih sebenarnya gitu. Betul dok, mengganggu kualitas hidup betul dok, betul dok. Nah ini hanya gambaran saja sih sebenarnya bahwa ini adalah kerongkongan, ini adalah lambung. Nah nanti masalahnya adalah di bagian cincinnya ini. Oh sorry, bagian di sphincternya ini gitu. Oke. Jadi ketika dia tidak tertutup seperti ini, terbuka, dia akan naik ke atas. Balik lagi Dok, naik ke atas. pertanyaannya Balik adalah lagi. gini dok, kan yang makan misalkan nih, yang makannya salah lah ya dok ya, barangkali yang asam atau yang salah-salah, pokoknya yang spicy lah, yang pedas-pedas. Kan yang makan pedas bukan kita doang. Kenapa kita doang yang GERD? Sementara yang sebelah teman kita enggak, makannya lebih banyak loh dia gitu. Sebenarnya itu tergantung dari sensitivitas ya, tiap orang beda-beda. Beda-beda. Jadi sudah bakat-bakatan. Iya, seperti bakat. Jadi kayak seperti alergi sih sebenarnya, tapi itu mungkin Bakat bahasanya beda. Ya, itu dia makanya bakat gitu kok, ya. gitu. Sulap Seperti ya itu. apa? Nah, oke, untuk selanjutnya, Nah, ini ini sphincter. sebenarnya hanya untuk menggambarkan bahwa faktor-faktor ini loh dia yang bisa mempengaruhi GERD itu terjadi. Jadi
apapun yang mengganggu dari penutupan dari Si klep klepnya ini, tadi, seperti peningkatan tekanan dari lambung, jadi sehingga dia seperti mendorong ke atas, dia akan terbuka. Itu biasanya pada orang-orang gemuk. ya. Nah, terus kemudian kalau hamil kan tekanan intraabdomennya dalam Tinggi, perutnya ya. tinggi. Nah, itu juga bisa menyebabkan GERD. Nah, terus kemudian ada beberapa yang kita bilangnya itu penurunan dari pengosongan lambung. Kenapa tuh dok bisa orang Gitu. tiba-tiba pengosongan lambungnya jadi apa namanya terhambat gitu? Nah, memang ada beberapa, itu sebenarnya harus diperiksa sih, ada pemeriksaannya. Ada beberapa yang memang untuk otot lambungnya itu dia sudah hipo gitu. Jadi seperti tidak normal seperti yang lainnya. Jadi dia terlalu lama untuk menurunkan makanan yang harusnya dari lambung ke usus Jadi yang si di bawahnya. makanan yang kelamaan di situ dia akan bikin gas, bikin tekanannya jadi Iya, tinggi. tekanannya Baik. dari tinggi gitu. Terus kadang kita ngerasanya kan begah, Iya, kembung. iya. Nah, itu juga salah satu dari masalah pelambatan pengosongan lambung Pengosongan itu Oh, gitu. baik, baik. Nah, terus kemudian ada untuk masalah kerongkongannya sendiri, dia biasanya ada pergerakannya juga agak lambat. Jadi dia di sininya lambat, di kerongkongannya juga dia Lambat. Lambat juga. seperti itu. Nah, ini kalau untuk penurunan dari tekanan yang bagian atas itu biasanya ini penyanyi profesional. Biasanya kan ada latihan nafas tuh, diafragma dan lain sebagainya. Itu bisa kena GERD mengganggu. juga ya. Iya. Berarti mungkin Kalula karena Seperti itu. penyanyi kali. Di kamar mandi kan. Oh iya. Kalau ngomong terus nggak pengaruh ya dok ya? Itu penyanyi ya dok ya sebetulnya. Baik. Oh. Seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga yang ini untuk batuk kronik. Terus kemudian, nah ini untuk masalah dari biasanya kita ada kelainan hiatus hernia ya, hernia. Jadi hernia dari lambung. Ini kan sebenarnya diafragma nih. Iya. Jadi antara rongga perut Perut sama dengan dada ya? dada itu dia dipisahkan oleh diafragma. Kalau dia Oke, keluar, kita terima kayaknya telepon dulu ditahan ya, dulu ya Dok, dok ya. ya. Mungkin boleh Iya. duduk dulu dok biar nggak pegel kali. Takutnya berdiri terus sampai Iya, goyang, betul. dok ya. Halo, Oke. selamat pagi. Halo dokter. Dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Adi di Palu. Oh, Ya, silakan Pak. silakan Pak. Pertanyaannya. Pak. Kita Oh, lagi cari teksnya dulu mungkin Kak. Oh iya, baik. untuk seminggu yang lalu Iya. Iya. saya ada kena sedikit gangguan dada sebelah kiri. Dada kiri. Apa rasanya Pak gangguannya? Ya agak nyeri dada yang tusuk-tusuk sedikit. Ya, baik. Oke. Terus jalan agak jauh sedikit rasanya seperti apa namanya jantung ini berdebar keras. Baik. Berdebar keras, Ya. oke. Kemudian Pak? Dan juga ada seperti kering ini, jadi saya dianjurkan sama teman-teman di kampung ini katanya suruh minum air kelapa. Oh, air kelapa. Ya, ya. Oke, pertanyaannya Pak? Pertanyaannya Pak. Ya pertanyaannya itu detak jantung itu apa tanda-tanda kita kena koroner jantung atau kena hal yang lain pembengkakan jantung? Baik, Oh, baik. oke. Boleh Pak, pertanyaannya terima kasih banyak ya Pak ya. Dengarkan jawabannya dari Dokter Zul ya. Ya. Dokter Zul. Terima kasih. Jadinya debar-debar ya dok ya. Ya, Ada sampai nyeri nyeri juga. juga. Yang pertama kayak tadi tusuk-tusuk. bilang nyerinya seperti ditusuk-tusuk. Tusuk-tusuk. Betul. Nah, kalau nyeri seperti ditusuk-tusuk, itu kemungkinan besar bukan dari jantung. Oke. Karena ditusuk-tusuk, kalau jantung tuh istilahnya nyerinya tumpul. Bisa Oke. seperti di Nggak tajam berarti, Dok, ya? Nggak tajam, kalau ditusuk-tusuk kan tajam ya. Kalau tusuk-tusuk bisa ditunjuk dengan jari lah itu. Nanti kalau nyerinya kemungkinan itu bukan dari jantung. Jadi gini, kalau misalkan sakit di dada, kita bisa tunjuk, oh sebelah sini nih sakitnya Nah. gitu. Itu larinya bukan ke jantung. Jadi kita menduga kalau dia bisa menunjuk dengan satu jari sini, di sini, kita udah oh, ini kemungkinan besar bukan jantung. Oh, Tapi oke. kalau pasien ditanya sakitnya sebelah mana, nggak bisa menunjuk dengan jelas, bisa begini, atau tangannya muter, atau bisa juga dengan satu jari, itu tangannya muter-muter di sini gitu, muter-muter nggak jelas. Oke. Dia nggak bisa menunjukkan lokasi dengan jelas, itu kemungkinan jantung. Ingat loh ya pemirsa, jantung itu posisinya di dalam ya dok ya. Iya. Jadi nggak mungkin ditunjuk itu Nah, langsung. jadi nggak pasien tajam. biasa Oke. nggak bisa menunjukkan dengan jelas posisinya. Ya, Oke. satu. Atau bisa juga dia punya pakai kepalan tangan. Itu sebagai petanda bahwa kemungkinan jantung. Nah, kalau tadi nyeri- debar-debarnya? Hah? Debar-debarnya? Nah, ketika dia dibawa berjalan, kemudian berdebar-debar, kemungkinan itu jantungnya capek. Oh, oke. Jantungnya capek ada dua kemungkinan kemungkinan terbesar yang pertama koroner, Iya. yang kedua kemungkinan gagal jantung atau pembengkakan jantung yang tadi. Oh baik. Jadi ketika kalau- dia beraktivitas dia nggak kuat.
Tapi kalau dia dalam keadaan duduk berdebar-debarnya bisa juga dia panik gara-gara mikirin jantung nih gitu mungkin loh Pak. juga. Jadi berdebar-debarnya itu bisa kemana-mana nih ceritanya ya Pak ya. Tapi yang paling penting sekarang adalah Bapak harus periksa lebih jauh, setuju banget. bukan cuma minum air kelapa Iya. gitu ya Dok ya. Iya, Benar jadi banget. kalau seperti ini sebaiknya memang harus diperiksakan lebih jauh ya ke dokter ya atau ke dokter jantung. Mungkin kalau di Palu ada ya dokter jantung, Harusnya saya ada ya tahu. mungkin ya. Saya tahu ada dokter jantung di sana. Mungkin langsung ke dokter jantung aja. Untuk Oke, bisa periksa nanti lebih pulang jauh. dari Apalagi rumah kalau usianya di atas Oh iya. 40 tahun. Jadi kalau nanti abis dari rumah sakit, abis periksa pulang minum es kelapa boleh berarti Dok ya sekalian? Boleh. Biar air kelapanya sih nggak kenapa-napa, kenapa dong, ada tapi bukan hubungannya? ngobatin. Iya, iya, Ah, iya. gimana sih? Kelapanya boleh-boleh aja. boleh aja. Dok, apalagi yang mau disampaikan dok berhubungan sama GERD dok? Iya. Oke, jadi sebenarnya untuk masalah klebnya tadi Iya, yang tidak terlalu rapat itu, jadi ada beberapa faktor risiko tadi, mulai dari makanan, tadi yang sudah disebutkan tadi ya kehamilan, tapi kan kita tidak bisa koreksi itu. Iya. Jadi kalau memang untuk yang bisa kita modifikasi untuk faktor resiko, kita harus menjauhkan itu gitu. Makanannya itu tadi makanannya. nih. Oke, ha-ha. baik. Nah terus kemudian mungkin untuk diagnosa GERD itu sendiri Nah, ya. dok, saya keluarkan juga ya. Tolong bisa dikeluarkan Iya. dong apa namanya slide-nya Slide-nya. Dokter Putri. Jadi dokter dari sini nanti kita yang swab sendiri ya dok ya. Next-nya. Oke. Boleh, ini boleh next ya dok ya? Iya, boleh next. Boleh Next. next-nya ya. Boleh next. Boleh next slide-nya Slide? lagi ya. Oke. Oh, di oke, swab. saya. harus Oh, di boleh swab. dok, Di swab, saya ya. aja ya dok ya. Sekali dok. Iya. Jadi faktor resikonya ini sih. Jadi obat-obatan juga dia ada beberapa yang bisa menstimulus dari GERD. Jadi obat asma atau obat jantung. Terus kemudian adanya juga gangguan struktural. Tadi struktural itu yang sudah disebutkan ya, kalau ada hernia dari lambungnya Jadi itu si lambungnya masuk ke atas gitu Iya, ya. lambungnya Tempatnya dia ke padahal atas. dia harusnya di bawah diafragma diafragma. gitu. Itu juga dia bisa menyebabkan GERD gitu. Tadi yang motilitas mungkin tadi sudah dijelaskan ya, pengosongan yang terlalu lama. Oke. Terus mungkin Ya, selanjutnya next lagi ya dok ya. Ayo, sebelum kita jadi dok Lula nih ya. Sekali-sekali ini nggak mungkin apa-apa, ngerjain kalula. mungkin ini gejalanya ya. Gejalanya sebenarnya yang khas kalau untuk GERD itu adalah yang gejala esofagus. Jadi gejala di kerongkongan berupa rasa seperti terbakar di dada. saya tahan di situ dok. Itu Iya. mesti diterangin lebih jauh. Rasa terbakar di dada. Padahal ngomong rasa terbakar atau rasa panas itu disebut juga sama dokter Zul tadi berhubungan sama jantung. Yes. Gimana betul-betul bisa bedain antara ini panasnya panas GERD, apa ini panas-panasnya berhubungan sama Nah, jantung? jantung. Dan masih boleh nelpon ya yang di Jakarta di 5743476. Buat yang luar Jakarta pakai 021 574 3478 atau juga masih bisa lihat Instagram @halodokter_tvri. Iya, kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter, masih membahas mengenai bagaimana membedakan antara yang namanya GERD gitu ya, yang lebih ringan sebetulnya dibandingkan sama yang jantung, penyakit Yes. jantung yang jauh lebih berat. Masih boleh telepon 5743476 021 57478 plus IG-nya langsung kita bacakan sekarang. Sekarang ya. udah ada nih, coba Jangan kita lupa lihat. sehat itu asik. Nah, nih, waduh dari Ibu Sri Mulyani loh langsung loh ini. Luar biasa ya Aduh, dari nggak nyangka. Sri 180 Mulyani. Halo dok, saya sesekali suka ngerasain sakit sampai nggak bisa gerak di ulu hati, tapi cuma sebentar. Itu kenapa ya Ini dok? pas lagi ini nggak sih rapat kabinet nggak ya? Enggak, Mungkin lagi Gimana mikirin gimana dia. dok? Baik, mungkin ini agak kurang detail ya. Jadi Iya. ketika sedang apa gitu, kalau untuk di ulu hatinya. Jadi kan ada keluhan sakit di ulu hati gitu. Nah kalau ulu hati sebenarnya kita lebih ke kalau penyakit dalam ya, bisa itu ke arah lambung atau kita bilangnya dispepsia sih. Dispepsia. Ya. Jadi dia nggak sampai ke kerongkongan kalau Oke, seandainya kita di- tahan dulu ya dok ya. Oke. Nah, baik, terima telepon dulu. Yuk. Oke, halo pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Oh, putus ya. Oke. Jadi kalau ulu hati larinya ke arah yang namanya dispepsia. Tadi dokter waktu ngomongin GERD itu, dokter bilangnya rasa panas terbakar di kerongkongan. Ya. Harus ada itu. Sebenarnya harus ada itu kalau untuk GERD karena dia masalahnya adalah di esofagusnya itu gitu. Jadi yang refluksnya itu adalah dia yang bikin masalah. Kalau gini, nggak bisa nelen. Nah, nggak bisa nelen itu harus ada pemeriksaan lebih lanjut lagi. Jadi nelennya tuh susah katanya kayaknya.
Kalau tidak bisa menelan, kita harus lihat biasanya kalau itu mulainya dari GERD ya, berarti ada sesuatu yang membuat dia sikatrik atau mungkin ada luka parut. Ada luka parutnya. Itu komplikasi dari GERD sih sebenarnya. Dan itu harus ada pemeriksaan kita endoskopi itu, jadi ada kamera yang kita masukkan lewat selang gitu. Nah, nanti kita bisa lihat apakah ada kelainan struktur yang membuat dia sulit menelan. Oke, coba kita angkat dulu ya, Kak ya. Halo, pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Ya, pagi, Bu. Dengan siapa di mana, Bu? Ibu. Dari Ibu Sulyono, Ibu Pariaman, kan? Oke, silakan Ibu pertanyaannya. Ayo, Bu. Ini suami saya itu 12 yang lalu pasang ring ya, dada sebelah kiri. Ya. Terus, Bu? Nah, ini bapaknya sambil ngomong nih. Sekarang itu ada keluhan di bahu kiri, kadang nyeri, kadang hilang. Bahu kiri nyeri ya Bu ya? Iya. Iya. Apakah kemudian larinya ke arah jantungnya lagi gitu ya, Bu ya? Pertanyaannya ya, Bu ya? Iya. Iya, baik kita tanyakan ya, Ibu. Keluhan sebelum dipasang ring. Keluhan Bu, maaf, keluhan sebelum di ring apa ya Bu ya? Apa karena sering sakit dada atau gimana Bu? Tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada riwayat gula, semuanya normal. Bahunya juga nggak sakit ya Bu sebelumnya Bu ya? Baik, baik Ya, Bu. oke. Bu, kontrol terakhir kapan, Bu? Kontrol terakhir hari Selasa tanggal 8 kemarin, Januari. Loh, itu baik. Sebelum sakit bahu ya? Sebelum sakit bahunya. Baik, kalau gitu kita tanyakan sama Dokter Zul ya, Bu ya. Terima kasih banyak buat Terima pertanyaannya, kasih Bu. Ibu. Ya, gimana Dok? Ya, tadi yang disebutkan keluhannya hanya sakit bahu saja ya. Iya. Tidak ada nyeri dada, tidak ada sesak, cepat capek ya. Memang sudah pernah dipasang ring, tapi kalau ngelihat dari keluhan ini tidak klasik mengarah ke jantungnya. Jantung. Bisa saja mungkin masalah Sendi. sendi ortopedi ya, ortopedi. Jadi Bisa kalau memang meragukan ya sebaiknya diperiksakan saja. Karena biasa kan yang sakit jantung kontrol rutin 1 bulan ya. Iya. Kalau lihat ini kan dia tuh tidak emergensi, jadi boleh aja ditunggu sampai kontrol tiap bulannya nanti ditanyakan ke dokternya. Oke Dok, kalau keluhan seperti ini awalnya datang ke jantung dulu atau ke ortopedi dulu Dok? Kalau seperti ini, Ya, yang tadi, Bapak tadi ya? Bapak tadi sebaiknya ke ortopedi dulu aja. Oh, ortopedi dulu aja. Ortopedi dulu aja juga nggak masalah, Nggak masalah gitu, ya? karena itu nggak urgent gitu Iya. ya, Bu ya. Oke, Dok, saya kembali lagi ke Dokter Putri ya. Jadi Dokter Putri pasti ada permasalahan di kerongkongan, ada rasa nggak enak di kerongkongan, tadi terbakar dan lain-lain. Untuk larinya ke arah si GERD, nggak mungkin cuman satu aja gitu ya, cuman mual aja atau cuman nggak enak aja. Nah Dok, pertolongan pertamanya apa Dok? Ya. Ada yang bilang minum air hangat, ada yang macam-macam, terus gimana? Jadi sebenarnya kalau memang kita tahu faktor pencetusnya apa, kita hindari dulu untuk itu. Oke, pokoknya Gitu. kalau udah tahu nggak bisa makan mie instan ya jangan makan mie instan ya. Oh, ya. sayang Oke. banget itu. Seperti itu. Kenikmatan hidup ya. Kenikmatan Baik. Terus Terus kemudian biasanya sih kita coba dengan obat-obatan PPI ya. Kalau memang itu adalah benar GERD. Gitu. kalau memang ini GERD betul, Kalau- ada obat-obatan yang golongannya PPI Iya, namanya. namanya PPI. Prazol berarti, Dok, ya? Iya, prazol itu. Nah, nanti biasanya kita berikan obat itu apakah dia ada keluhan membaik atau tidak. Jadi kita evaluasi. Jadi memang harus biasanya. diikuti nih sama dokternya Iya. juga. Baik. Jadi sebenarnya kalau untuk GERD itu kita punya yang namanya GERD kuesioner. Gitu. Mesti ngisi dulu nih kita masuk ke GERD atau bukan. Ya, itu cuma ada 6 pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang apakah kita ada merasa panas di dada gitu. Terus kemudian apakah kita ngerasa ada makanan yang dari lambung merasa ke atas kerongkongan atau ke mulut gitu. Terus kemudian beberapa pertanyaan mengenai seberapa besar sih dia mengganggu kualitas hidup kita seperti tidur. Sebetulnya yang banyak bertanya itu Dok adalah seperti ini. Rasa kebakar enggak, asam mual enggak, tapi enggak bisa nafas. Ngomongnya kan sesak nafas. Waktu ditanyain sesak nafas ternyata bukannya sesak nafas betulan, tapi kalau narik nafas enggak sampai katanya Dok. Kan gitu ya. Iya. Itu tuh klasik banget ngomongnya. Itu larinya ke GERD tidak Dok? Iya, jadi beberapa memang
keluhannya seperti itu. Jadi untuk beberapa orang bilangnya bahwa sesak atau engap gitu kan, bilangnya ketika asam lambungnya memang dia lagi naik ke kerongkongan gitu. Nah itu bisa bagian dari GERD. Bisa bagian dari GERD ya. Ada juga dok yang nanya juga gini dok, ada orang yang kena gangguan lambung, gejalanya lebih berat ke arah sakit. Itu sakitnya nggak ketolongan. Tapi ada juga yang sakitnya nggak terlalu atau bahkan nggak ada, tapi lebih ke arah mual, pengen muntahnya. Itu apa dok yang membedakan? Apakah karena penyebabnya kah atau karena apanya dok yang membedakan? Jadi sebenarnya itu sih bisa satu hal yang sama kan, maksudnya dia GERD yang sama, tapi untuk gejala tiap orang memang berbeda. Memang dia bisa seperti itu. Jadi kualitas seperti gangguan kan ada ya untuk kuesionernya itu, gangguannya apakah dia 1 hari dalam seminggu atau ada dia yang mengganggu 4 sampai 7 kali. Bakatan lagi. Iya, Mana nih kembali yang bakat ya. emang berbeda Saya ikut acara pencarian gejala bakat ya kan? Iya, jadi gejala yang keluar aja nih bisa beda-beda Beda-beda ya. gitu ya dok ya. Tapi semuanya itu satu rombongan gejalanya si GERD. Si GERD ini banyak banget sampai dia menyerupai jantung juga. Tapi tadi kita udah diingetin lagi nih pemirsa ya, karena dia mirip banget sama si jantung, berarti kita pegangan jantung dulu. Kita pastikan dulu bahwa penyakit ini bukan penyakit jantung. Apalagi tadi tuh yang pakai acara panas di dada. Daripada kita bingung, ke dokter Zul dulu. Dokter Zul nanti akan periksa, langsung bilang oke pindah ke dokter Putri. Nggak akan terusan di dokter Zul juga dong, pasti dengan sendirinya kan. Dan apalagi yang harus diingat, kita sebetulnya kalau membahas GERD dan membahas jantung ini nggak mungkin satu episode nih pemirsa. Mesti sendiri-sendiri, tapi paling penting sekarang kita cuma bisa membedakan. Memang betul ada penyakit jantung koroner yang memang ngasih gejala persis kayak gejalanya GERD gitu ya. Iya betul banget. Dan buat yang memang udah ketahuan GERD nih kak ya, jangan lupa untuk mengenali pencetusnya berarti ya dok ya. Jadi kita bisa menghindari itu supaya jangan sampai kumat-kumatan lagi. Karena kan tadi ya nggak bisa makan mie instan dok, ada dok gitu kan. Ada ya. Makan mie instan. Nyobain nggak apa-apa. Nyobain dikit doang nggak apa-apa ya. Tapi harus 2 bungkus Aduh, gitu ya. ya. Kalau misalnya yang masih penasaran atau barangkali tadi Anda bukanya TV kita pas udah tinggal separuh gitu ya. Yuk nonton lagi aja tayangan ulangnya di YouTube TVRI Nasional. Bener banget. Mau episode yang sekarang, mau episode yang dulu-dulu juga ada semua kak di situ. Sama episode itu tuh yang pemungkas kita yang paling oke banget tuh yang City City Value. Value Itu tetap paling dikejar-kejar dipromoin City dulu Value. sama kalian nih City Value itu bagus banget. Jadi Dokter tinggal terima kasih cari. banyak Dokter Putri, Dokter Zul terima kasih banyak. Terima Kesimpulan kita kasih. udah bulat ya biasanya. Tapi kadang-kadang tuh ada yang suka nambahin kesimpulannya, ada yang nambahin Biasanya nih kesimpulannya. ada merinding-merinding nih bulu kuduk nih, biasanya ada yang masuk tuh kan. Aku mau Nah, ngasih kesimpulan juga ya Bruno ya. Dok, nanya dong. Ini kalau kayak gini lambungnya ada berapa nih? sudah 4 ya sapi dong. Apa nih mau apa? Mau ada pantun kayaknya biasanya. Pantun mah. sih. Ada sih aku udah bosan nyiapin deh. pantun. Ya aku ditinggal ke sana. Gimana Mbak Uti? Jalan-jalan ke Sinabung. Cakep. Jalannya pakai sepeda mini. Ya nggak nyampe Capek deh. kali. Buat kalian yang punya asam lambung, jaga pola makan dan minum sejak dini. Ih, cakep. Keren. Oh, Bruno punya? Ada dong. Cobain. Jalan-jalan ke Brebes. Oke, beli telur asin. Pulang enggak? Lupa ntar nih. Pulang ya Pekalongan. Oh, Pekalongan. Buat kalian yang suka makan pedas, hati-hati mahnya kambuh. Iya. Iya dong. Pekalongan sama Kambus sebelah mana nyambungnya? Ya udah nggak apa-apa deh. Tambahin Tapi kan bisa kambuhan nanti. nggak apa-apa deh. Tapi kan pokoknya pesennya itu udah bener lah pokoknya ya. iya. Pokoknya terima kasih banyak ya dok ya. Maaf ya dok ya. Kita akan undang lagi tapi jangan kapok ya dok ya. Ya maklum lah. Helm keluarin. Sekarang helm keluarin. Dokter Kan mau nganter lagi ya. Dok, sampai ketemu lagi ya pastinya ya dok ya. Iya. Pemirsa di rumah terima kasih banyak buat semua pertanyaannya. Selalu saksikan Halo Dokter setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai jam 10.30 hanya di TVRI. Yes, ketemu lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah. Salam.